konsep dasar dari metode resistivitas itu adalah ketika ada suatu arus yang berada di dalam bumi kemudian diinjeksikan, jika ada suatu elektroda yang ditaruh di dalam bumi kemudian diinjeksikan suatu arus, maka arus tersebut pada medium homogen akan menyebar ke segala arah. Jadi dia akan membentuk 3 dimensi. Ini adalah arah arus. Kemudian yang lingkaran ini merupakan ekipotensial. Ekipotensial itu artinya potensial dengan nilai yang sama. Ini karena lapisan buminya adalah homogen. Namun jika lapisan buminya tidak homogen, maka sistem penyebarannya tidak demikian. Pada kasus ini berlaku satu aliran arus secara radial dan homogen. Jadi akan menyebar ke segala arah dan homogen. Potensial berbanding lurus dengan arus, yakni P potensial yang menyebar ini yang itu adalah berbanding lurus dengan arus. Selanjutnya, potensial berbanding terbalik dengan jarak dari sumber arus. Jadi potensial di sini sama di sini jelas berbeda. Yang lingkaran ini maksudnya adalah potensialnya sama karena jarak dengan sumber arus yang dihitam ini sama jaraknya. Permukaan ekipotensial konsentris. Jadi dia selalu membentuk bola konsentrik kalau dalam ruang 3 dimensi. Selanjutnya, kalau tadi arus yang diinjeksikan di dalam bumi, kemudian kalau pada kasus ini misalnya yang dieksplorasi geofisika, umumnya atau beberapa kasus itu arusnya atau sumber arusnya itu berada di permukaan semacam ini. Kalau demikian, maka persebaran arusnya membentuk ruang setengah bola dalam 3 dimensi demikian. Nah, ini adalah ekipotensial yang berbanding dengan terbalik dengan jarak. Sebagaimana aturan yang sebelumnya tadi. Jika medium homogen, maka V-nya adalah konsentris membentuk setengah ruang bola. Potensialnya sama dengan rho I per 2πr. Dengan V adalah potensial, I adalah arus, R adalah jarak. Ini jarak dengan sumber arusnya ini. Sedangkan rho adalah resistivitas. Ini kalau sumbernya tunggal pada medium setengah ruang. Selanjutnya, estimasi resistivitas pada medium homogen. Jika kasusnya demikian, jika ada sumber arus 2, C1 dan C2, C1 dan C2 jaraknya adalah R1 plus R2. Terus kemudian ada potensial yang berada di antara C1 dan C2, yakni ini elektroda potensial, dua-duanya P1 dan P2, yang masing-masing berjarak R3 dan R4. Tadi kita telah mengetahui bahwa potensial untuk sumber satu arus itu adalah rho I per 2πr. Selanjutnya tadi ini kan C1 sama C2 adalah merupakan elektroda arus, yang P1, P2 merupakan elektroda potensial. Kemudian potensial di P1 dan P2 adalah superposisi kontribusi arus dari C1 dan C2. Jadi potensial yang terukur di P1 dan P2 itu merupakan gabungan atau superposisi dari kontribusi sumber dua arus ini. R1, R2, dan R3 dan R4 adalah jarak antara elektroda potensial terhadap elektroda arus. Adalah jarak-jaraknya ini. Memang di dalam desain pengukuran seringkali demikian, memakai 2 elektroda arus dan 2 elektroda potensial. Selanjutnya dari ini tadi kalau satu arus, kemudian kalau 2 arus dan 2 potensial itu adalah demikian turunannya. V1
itu sama dengan rho I per 2pi dalam kurung 1 per R1, yakni 1 per R1 ini potensial 1 dikurangi 1 per R2. Untuk potensial 2 yang potensial yang di sini adalah rho I per 2pi 1 per R3 ini dikurangi R4. Selanjutnya, beda potensial antara potensial 1 V1 dan V2, yakni di P1 dan P2 tinggal dikurangkan aja. Delta V atau beta potensial diantaranya adalah V1 min V2, sehingga tinggal ini sama ini dikurangkan sehingga ketemu ini. Delta V sama dengan rho I per 2pi sekian ini. Tinggal dikurangkan aja. Nah, selanjutnya dari sini kita akan menemukan suatu hubungan yang cukup menarik. Dari sini kita bisa mengestimasi bahwa rho resistivitas ini, kalau kita menganggap bahwa homogen resistivitasnya, bisa kita mendapatkan 2pi dalam kurung 1 per R ini. Ini min atau 1 per dari ini. Pangkat min 1 kali delta V per I. Delta V per I ini, kalau dari pembahasan sebelumnya itu kita dapat kita ketahui bahwa ini itu delta V per 1. Delta V per I ini adalah R. Kalau misalkan ini itu 2pi 1 per R3 min ini itu ini, kemudian ini itu kita anggap sebagai K, terus kemudian delta V per I itu kita anggap sebagai R, maka rho sama dengan K dikali R. Ini. Dimana K adalah faktor koreksi elektroda, karena dia sangat tergantung pada posisi elektroda arus maupun elektroda potensial. Jika kita menghubungkan antara persamaan ini, persamaan Fourth-Proof ini atau dua elektroda potensial dan dua elektroda arus ini dengan nilai resistivitas yang di awal tadi, kita akan mendapatkan hubungan yang demikian. Jika rho itu sama dengan A per L kali R ini, kalau yang jadi yang sebelumnya A per L ini adalah faktor koreksi dari atau A per L ini adalah normalisasi dari resistansi. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa K sama A per L ini identik. Artinya K di sini juga sebagai faktor koreksi juga di dalam proses pengukuran. Selain itu, A per L ini dia sangat tergantung pada bentuk dari suatu sampel batuan. Begitu pula dengan faktor koreksi elektroda ini. Ini sangat tergantung pada jarak atau posisi C1, P1, P2, dan C2. Yang hubungan dari jarak-jarak ini nanti akan sangat mempengaruhi sistem perambatan arus maupun ekipotensialnya. Jadi K itu merupakan suatu faktor koreksi dari ruang yang dijelajahi oleh arus, oleh sebaran arus. Mirip dengan sistem pengukuran yang telah kita bahas sebelumnya, yakni ini. Selanjutnya, konfigurasi dalam pengukuran. Ada beberapa konfigurasi, namun yang salah satunya adalah Wiener. Itu sistemnya adalah C1, P1, P2, C2 yang jaraknya ini selalu AA. Kemudian ada summasi, yakni C1, P1, P2, C2 ini adalah B, kemudian ini sama ini adalah A, dan sebagainya. Ini ada juga yang dipol-dipol atau yang square, itu membentuk suatu kotak. Ini variasinya macam-macam.
Dan tentunya konfigurasi yang berbeda-beda ini nanti juga mempengaruhi nilai K tadi, yang faktor koreksi konfigurasi tadi. Karena K itu sangat dipengaruhi oleh besarnya jarak C1 P1 tadi, sebagaimana yang didistribusikan tadi. Jadi dia dipengaruhi oleh jarak arus, terus jarak potensial, dan penjalaran arusnya, karena dia sebagai faktor koreksi ruang. Dan selanjutnya ini adalah kemampuan konfigurasi pengukuran. Misal Carl-Wiener itu untuk resolusi vertikalnya lumayan bagus, kalau resolusi moderat, kalau dipol jelek, kemudian square juga moderat. Depth penetrasi, untuk penetrasi kedalamannya semua bersih lebih lumayan jika dibandingkan dengan Wiener. Sedangkan kalau dipol bagus. Kalau untuk phase itu biasanya vertical electrical sounding, yakni variasinya nanti variasi kedalaman, jadi macam-macam itu. Jadi masing-masing konfigurasi itu memiliki kelemahan dan kelebihan masing, yang tentunya pemilihan konfigurasi ini tentunya juga didasarkan pada target geologi atau tujuan eksplorasi, kemudian kondisi lingkungannya, dan beberapa parameter-parameter lain yang jadikan pertimbangan, termasuk kecepatan dalam pengukuran maupun keberadaan personil juga perlu diperhitungkan dalam penentuan konfigurasi mana yang akan dipakai di dalam pengukuran. Sistem pengukuran dua elektroda arus dan dua elektroda potensial itu akan menghasilkan nilai resistivitas yang demikian. Ini kalau kita menggunakan asumsi bahwa bumi bersifat homogen, atau lapisan atau mediumnya itu adalah medium homogen, sehingga nilai resistivitas di bawah ini adalah sebesar sekian ini. Rho sama dengan K delta P, atau potensial, beda potensial sebagai, terus kemudian dibagi arus, besarnya arusnya, atau Rho sama dengan K dikali resistansi, di mana K adalah faktor koreksi elektroda. Namun bagaimana jika buminya itu atau mediumnya itu bukan medium yang homogen, yakni medium non homogen, atau resistivitas bervariasi secara vertikal dan horizontal. Jadi bumi berlapis, jika berlapis sehingga memiliki variasi nilai resistivitas fungsi vertikal, dan kadang juga ada beberapa kasus yang memiliki variasi nilai resistivitas horizontal gitu. Bagaimana dengan demikian? Kalau kondisi yang demikian, nilai rho-nya ini dianggap sebagai nilai resistivitas atau bukan nilai resistivitas yang sebenarnya. Bagaimana untuk mendapatkan nilai resistivitas yang sebenarnya? Untuk mendapatkan nilai resistivitas yang sebenarnya atau resistivitas bawah permukaan yang sebenarnya, biasanya mau tidak mau harus melalui proses inversi atau pencocokan kurva fitting, baik itu secara manual atau melalui suatu algoritma tertentu. Untuk lebih memahami konsep resistivitas semu, mari kita lihat ini. Pada medium homogen, nilai resistivitas yang terukur sama dengan K, P atau beta potensial dibagi I. Jika buminya ini homogen, maka ini mencerminkan resistivitas semu itu sama dengan resistivitas medium. Namun pada medium berlapis atau non homogen, ini ada rho 1, rho 2, maka nilai yang terukur itu adalah rho A sama dengan K delta beta potensial antara P1 dan P2 dibagi I. Itu adalah arus yang diinjeksikan. Rho A ini adalah resistivitas semu. Resistivitas semu tidak sama dengan resistivitas yang sebenarnya atau resistivitas bawah permukaan. Jadi resistivitas semu di dalam kasus bumi berlapis atau non homogen ini merupakan atau mendeskripsikan perwakilan dalam tanda kutip resistivitas 1 dan resistivitas 2 di dalam. Pertanyaan selanjutnya adalah, kapan nilai resistivitas semu ini mencitrakan resistivitas yang sebenarnya untuk medium bumi berlapis? Jawabannya adalah saat jarak elektroda C1 P1 P1 P2 ini sehingga membuat arus yang menjalar dalam suatu medium ini hanya melewati lapisan pertama. Itu biasanya terjadi saat jarak elektrodanya
tidak begitu besar, itu maka arus yang menjalar itu hanya pada lapisan pertama saja. Pada kondisi demikian itu, nilai resistivitas semu itu sama dengan nilai resistivitas pertama. Itu yang biasanya atau yang sering kali dipakai sebagai acuan di dalam menganalisa data resistivitas, khususnya resistivitas yang vertical electrical sounding yang satu dimensi. Masih terkait resistivitas semu, hasil pengukuran dinyatakan dalam besaran resistivitas semu atau apparent resistivity. Resistivitas semu ini memberikan gambaran kualitatif distribusi resistivitas bawah permukaan. Jadi dia secara tidak langsung menggambarkan tentang gambaran kualitatif distribusi resistivitas bawah permukaan. Misalkan pengukuran resistivitas semu sebagai fungsi posisi ini biasanya dipakai untuk mapping dan atau sebagai fungsi spasi elektroda, yakni sounding. Nanti kita akan melihat beberapa kasus.